إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fiddin wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam kajian kita, pembahasan dari kitab Fikih Asmaul Husna. Tentunya kita akan melanjutkan beberapa pembahasan yang sini kaitannya dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Karya dari Syekh Abdul Razzaq bin Muhsin bin Badr Al-Abbad hafizahullah taala. Kita masih dalam bab kedua ya, karena beberapa kali pertemuan qadarullah kita libur karena sesuatu dan lain hal, sehingga kita tidak melanjutkan kajian kita atau pembahasan kita. Namun insyaallah ta'ala kita akan kembali melanjutkan ya. Tentunya juga kita akan mengambil dari beberapa pembahasan pendukung yang lainnya selain daripada apa yang disebutkan oleh Syekh Hafizahullah. Terakhir kita ini ya, dalam catatan membahas tentang bagaimana Rasulullah itu di dalam mendidik, mengajarkan, mengenalkan, memahamkan syariat yang Allah turunkan kepada kita secara khusus umat Islam. Jadi Rasulullah itu di dalam mendidik, mungkin itulah bentuk pendidikan yang paling sempurna dari seluruh pendidikan yang lain, karena dari sentuhan beliau lahirlah atau terbentuklah keutamaan-keutamaan yang lain yang dimiliki dari sahabat-sahabatnya, terkhusus Khulafaur Rasyidin dan para sahabat-sahabat yang lainnya. Jadi dari situlah Rasulullah mengenakan istilah ma'rifatullah, bagaimana mengenal Allah, bagaimana mengenal syariatnya Allah. Rasulullah betul-betul mengajarkan pendidikan itu. Jadi didikannya langsung Rasulullah kepada para sahabatnya. Maka tak heran ikhwah, yang ada pada diri sahabat itu luar biasa sekali.
Mereka hirs di dalam kebaikan, selalu semangat di dalam meraih sesuatu yang baik dan yang terbaik dari tuntunan syariatnya kita. Rasulullah langsung membentuk karakter mereka. Itulah didikannya. Kita lihat ya, manusia terbaik setelah Rasulullah, yaitu Abu Bakar Siddiq. Dikatakan Abu Bakar Siddiq itu andai kata dikumpulkan seluruh manusia di permukaan bumi ini ya untuk menandingi keimanannya Abu Bakar, maka tidak ada yang bisa mengalahkannya. Subhanallah, itu Abu Bakar. Bagaimana dengan Rasulullah? Rasulullah yang mendidik langsung. Bagaimana dengan Umar, subhanallah, Uthman, Ali, ya, semua dari mereka radhiyallahu taala anhum. Mereka semua terbentuk akhlak, adabnya, akidahnya, tauhidnya, keimanannya, keislamannya, itu semua sentuhan dari Rasulullah. Siapa itu Rasulullah? Ya, ialah kekasih Allah yang betul-betul dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan Khalilullah. Jadi faedah yang kita ambil dari didikan Rasulullah adalah didikannya orang yang alim itu, didikannya orang-orang yang beriman, orang yang berilmu, maka tentu akan melahirkan juga suatu hasil atau karya yang luar biasa kebaikannya, luar biasa keutamaannya. Semakin tinggi didikannya, orang tersebut dididik oleh orang yang berilmu, maka akan juga semakin tampak karakter daripada ilmu yang dimilikinya. Terkhusus ya, bagaimana adab-adab, etika, uslub di dalam menuntut ilmu. Sehingga di dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan betul-betul apa yang dibawa oleh Nabi kita adalah ajaran yang sempurna, ya, syariat yang sempurna, yang bersih, betul-betul bersih yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya, bagaimana tidak dikatakan kaifa la wa huwa al-qail alaihi salatu wassalam. Bagaimana tidak? Ya, Rasulullah SAW dikatakan memberikan faedah yang besar kepada kita semua. Di dalam sabdanya, qad taraktukum 'alal bayda lailaha kanahariha la yazigu 'anha ba'di illa halik. Jadi dikatakan Rasulullah SAW itu memberikan pendidikan dan pengajarannya kepada kita. Ya. Sungguh dikatakan Rasulullah meninggalkan kepada kita sesuatu yang sangat putih. Ya, putih. Lailiha kanahariha. Dan putihnya itu terang. Kata bayda adalah sesuatu yang paling bersih, yang paling putih. Terang. Sebagaimana terangnya matahari di siang harinya. Tetapi apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, ya, sebagaimana disebut dalam hadisnya ini, terangnya matahari itu hanya mampu memberikan sinar di waktu siangnya. Kalau malam tidak ada. Kalau yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, alal bayda, sesuatu bayda yang putih, yang sangat bersih, yang sangat terang. Ini dikatakan mengalahkan sifat daripada terangnya matahari. Kenapa ikhwah? Bisa dikatakan mengalahkan terangnya matahari? Karena sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah alal bayda itu mengalahkan lailiha kanahariha, mengalahkan terangnya siangnya matahari di siang harinya.
dan matahari hanya mampu menyinari di waktu siang. Malam tidak bisa. Akan tetapi yang dibawa oleh Nabi kita, oleh Rasulullah, mampu memberikan penerangan kapanpun dan dimanapun, baik siang ataupun di malam harinya. Maka dikatakan, la yazigu anha ba'di illa halik. Yazig, tidaklah mereka berpaling, berada di atas kesesatan, kekeliruan, pemahaman dalam memahami, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yazig, la yazigu artinya menyimpang. Yazig artinya tersesat. Yazig, hati manusia itu terkadang memang condong terhadap sesuatu. Jika dia condong kepada sesuatu itu yang ia yakini, maka hatinya akan mengarah ke sana. Dan itulah kondisi hati kita. Kalau hati kita condong pada kebaikan, maka tentu akan melahirkan kebaikan. Kalau hati kita condong pada penyimpangan, sebagaimana yang disebut oleh Rasulullah, la yazigu anha. Tidaklah dikatakan mereka berpaling dari apa yang telah dibawa oleh Rasulullah. Yang dimana yang dibawa oleh Rasulullah sesuatu syariat, ajaran, pendidikan, pengenalan dan pemahaman terhadap ma'rifatullah, terhadap pengenalan Allah, mengenal syariatnya, mengenal nama-nama, mengenal sifatnya, dan seluruh daripada apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam syariatnya. Kita mengenal dari itu semuanya. Bersih, terang, sebagaimana yang dibawa oleh Rasulullah. Akan tetapi, jika mereka yazigh, hatinya berpaling, hatinya condong pada penyimpangan, kekeliruan, kesalahan, kesesatan, maka dia tidak akan menjumpai yang namanya bayda, sesuatu yang dibawa yang terang jelas itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dia menyimpang. Nah, tidak orang yang menyimpang ini dikatakan la yazigu anha ba'di illa halik, kecuali adalah orang-orang yang akan binasa. Perhatikan ikhwah. Jadi apa yang telah dibawa dari Rasulullah SAW itu syariat Allah, ya, syiarnya Islam ini syiarnya Allah, itu sesuatu yang sudah jelas dan terang, tidak ada kekurangan di dalamnya. Jadi yang dibawa oleh Rasulullah sesuatu yang jelas. Makanya umat Islam ini jika dikatakan qala Allah wa qala Rasul, apa yang menghalangi dia untuk mengamalkan yang telah dibawa oleh Rasulullah? Apa yang menghalangi dia sehingga dia bisa hatinya condong pada penyimpangan? Padahal jelas Rasulullah mengatakan alal bayda, sesuatu yang putih, yang jernih, yang bersih, mengalahkan terangnya matahari di siang bolong, karena matahari hanya mampu memberikan penyinaran di siang harinya, malam tidak bisa memberikan penyinaran. Tetapi yang dimaksud putih daripada yang dibawa oleh Rasulullah, maka mampu memberikan penerangan bagi hati manusia, apakah hatinya gelap, hatinya suram, hatinya kotor. Kapan dia mempelajari apa yang telah dibawa oleh Allah dan Rasulnya, maka ia akan menjumpai suatu kebaikan di dalamnya. Itulah ya kawan sekalian, bahwasanya Islam itu telah sempurna. Makanya kita harus mengenal Allah. Jangan kita menyimpang, jangan kita terbawa oleh pemahaman dari pemahaman orang-orang yang keliru dalam memahami nama-nama dan sifat Allah. Ada yang mereka menetapkan hanya 20 sifat saja, tidak menetapkan yang lainnya. Padahal nama-nama dan sifat Allah itu banyak. Tetapi yang mereka mau hafalkan, yang mereka mau amalkan, misalkan hanya 20. Maka dikemanakan yang lainnya? Nah, inilah kekeliruan. Banyak nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak terbatas daripada 20. Apalagi nanti kita masuk pembahasan masalah takdir.
Banyaknya dari pemahaman-pemahaman yang keliru, yang menyimpang di dalam memahami, mengenal takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam nama-nama dan sifatnya. Ini ada dalam pembahasan ya, penetapan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwas sekalian, ya, yang dimaksud baydha adalah sesuatu yang sangat putih, terang, itu bersih, ya, disifatkan dengan malam, ya, sama dengan siangnya. Taib, artinya mengalahkan terangnya matahari, ya, karena matahari itu hanya mampu menerangi di siang, taib, di siang harinya, namun malam tidak bisa, ya. Namun adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, ya, dikatakan malamnya sama dengan siangnya. Tidak ada kegelapan di dalamnya. Ya, jadi agama yang dibawa oleh Rasulullah, ya, pendidikan yang dibawa, ajaran yang dibawa, dakwah yang didakwahkan oleh Nabi Rasulullah SAW, sesuatu yang sangat jelas bagi kita. Maka coba perhatikan para sahabat, didikannya Rasulullah. Luar biasa kedudukannya para sahabat. Iya. Oleh sebab itu, tidak Allah mengutus Nabi itu kecuali diberi kewajiban, ya, untuk menunjukkan, menuntun umatnya, ya, kepada seluruh kebaikan dari apa yang ia telah ketahui. Taib, dan mencegah atau memberikan peringatan pada umatnya dari bahaya keburukan dari apa yang ia ketahui. Inilah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ma ba'athallahu min nabiyyin illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamu lahum wa yanhahum an syarri ma ya'lamu lahum. Allah itu berada dalam bimbingannya, ya, memberikan peringatan kepada umatnya tentang bahaya daripada penyimpangan, kejelekan, dan keburukan. Begitu juga Rasulullah SAW, ya, di mana dia memperingatkan umatnya dari keburukan, maka dia juga menyampaikan kepada umatnya, menuntun kepada umatnya, menuntun pada para sahabatnya agar mereka senantiasa hirs di dalam seluruh kebaikan dari syariat kita ini. Taib, itu jelas, ikhwah. Jadi Rasulullah adalah seorang pembimbing yang paling hebat. Rasulullah adalah pembina, pengajar, pendakwah yang terbaik. Maka jika kita mengatakan jika beliau adalah yang terbaik, maka tentu di balik kebaikannya itu memberikan makna yang lebih dalam lagi bagi kita semuanya untuk semakin hirs, semangat di dalam mempelajari risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Itu, ya, ikhwan. Dan dikatakan di dalam hadisnya juga, waqala Abu Dar, sahabatnya Rasulullah, ya, carakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'iru yuqallibu janahaihi fil hawa'i illa wa huwa yadhkur minhu ilman. Ya. Kata Abu Dar, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu meninggalkan kami, ya, maka dikatakan, ya, tidak dikatakan meninggalkan kita semuanya dalam keadaan tak seekor burung pun yang mengepakkan sayapnya, ya, di atas langit, kecuali pasti Nabi telah memberikan petunjuk dan penjelasan kepada kita ilmunya. Tak satu pun yang pernah Rasulullah lakukan, Rasulullah perintahkan, ya, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan penjelasan kepada kita semua tentang dari syariatnya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan oleh Abu Dar.
Ya. Tidak ada yang kurang. Maka ini ikhwas sekalian, seiring dengan Al-Quran yang Allah sebutkan ya, kepada kita semuanya, dikatakan agama itu telah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam. Kata Allah, hari ini telah kusempurnakan agama kalian. Ya. Islam telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Dan tidak cukup semua itu, Allah berikan kecukupan, kesempurnaan yang paling sempurna di antara seluruhnya. Makanya tidak ada kekurangan di dalamnya. Tidak ada yang satu pun kurang daripada syariatnya Allah. Sempurna. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan kepada kita semuanya. Syariat yang dibawa oleh Rasulullah adalah alal bayda. Qad taraktukum alal bayda. Lailuha kanahariha. Jelas, terang, tidak ada yang kurang, ikhwan. Semuanya sempurna semuanya. Apa yang tidak sempurna yang diajarkan oleh Rasulullah? Apa yang kurang? Tidak ada yang kurang. Bahkan Allah menguatkan dalam Al-Quran, Al-yawma akmaltu lakum. Hari ini telah kusempurnakan agama kalian. Subhanallah. Sempurna, ikhwan. Berarti tidak ada yang kurang. Baik, tidak ada yang kurang. Makanya, ya, di sini betul-betul kita pahami. Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yuba'idu minan nar illa wa qad buyyina lakum. Ya, tak satu pun baik yang tersisa, tak satu pun, ya, disebutkan ma baqiya syai'in, tak tersisa satu pun yang bisa mendekatkan ke surga, yang bisa mendekatkan kita ke surga, ya, dan bisa menjauhkan kita dari neraka, kecuali apa? Betul-betul Rasulullah mengatakan, ya, illa wa qad buyyina lakum. Benar-benar, betul-betul Rasulullah sudah menjelaskan, memaparkan, menjelaskan, menyebutkan kepada kita semuanya. Ingin kita mendekati surga, maka jelas dalam ajaran agama kita. Ya. Surga itu dekat. Bisa kita raih dengan penjelasan di dalam syariat kita. Jelas semuanya. Tak satu pun yang tersisa. Jika kita ingin dekat dengan Allah, maka syariatnya ini. Ya. Jika kita ingin menjauh daripada nerakanya Allah, syariatnya begini, petunjuknya begini. Ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lakukan ketaatan, lakukan ketundukan. Ingin dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala, jauhi dan tinggalkan, jangan banyak kesyirikan. Tinggalkan perbuatan-perbuatan dosa-dosa maksiat. Ya, dosa-dosa kecil, perbuatan-perbuatan maksiat, ya, dosa-dosa dari riba, dosa-dosa dari menggibah, dosa-dosa dari menipu, dosa-dosa dari mendusta, dosa-dosa dari keangkuhan, dosa-dosa dari hasad, dosa-dosa dari kedengkian, iri dan seterusnya. Maka jauhi semua ini. Jadi jika kita tidak menginginkan, ya, kita terjerumus ke dalam neraka, maka apa hakikatnya harus kita lakukan? Jauhi neraka itu. Karena betul-betul Rasulullah sudah menyebutkan cara menjauhi itu, cara menjauh darinya, cara menghindarnya. Dan jika kita benar-benar ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang harus kita lakukan, ikhwan? Lakukan ketaatan. Ya. Perkuat nilai penghambaan. Ketundukan kita kepada Allah. Ya. Ketundukan kita kepada Allah. Tidak sekedar tunduk, akan tetapi dengan dasar cinta yang dalam kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak cukup dengan hanya dasar cinta kita kepada Allah, akan tetapi diwujudkan dalam bentuk merendah. Di mana?
merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena kita ini adalah hamba yang paling hina di hadapan Allah. Rendah. Tidak ada apa-apanya kita. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan, tidak ada upaya, tidak ada yang kita miliki. Jika kita sudah merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita miliki, tidak ada kemampuan yang bisa kita tunjukkan kepada Allah. Kehebatan kita, skill kita, jabatan kita, harta, tahta, jabatan dan lainnya. Apa yang bisa dibanggakan? Tidak ada yang bisa dibanggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang merasa butuh kepada Allah dengan sifat apa? Merendah. Tatkala kita mampu merendahkan dengan serendah-rendahnya, maka disitulah akan hadir bentuk wujud daripada ketundukan penghambaan yang sebenarnya, yang akan memangkas, mengikis, membuang, menghilangkan nilai-nilai ketakaburan, kesombongan, keangkuhan, hasad, iri, dengki, sombong, dan seterusnya. Kenapa? Allah semuanya yang mengatur semua itu dengan menanamkan kecintaan kita kepadanya. Ya. فَمِنَ الْمُحَالُ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَدْ عَلَّمَ الْأُمَّةَ آدَمَ قضاء الحاجة وآداب الطعام والشراب والدخول والخروج بالتفصيل واف، وتركهم دون أن يعلمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه بقلوبهم في ربهم ومعبودهم الذي معرفته غاية المعارف والوصول إليه أجل المطالب وأفضل المواهب، وكيف لا يكون بينه والحاجة إليه فوق الحاجات كلها، فإنه لا سعادة للناس ولا فلاح ولا صلاح ولا نعيم ولا راحة إلا بأن يعرفوا ربهم ومعبودهم ويعبدوه ويكونوا هو وحده غاية المطلوبهم ونهايته ومرادهم وذكره والتقرب إليه قرة عيونهم وحياة قلوبهم، فمتى فقدوا ذلك كان أسوأ حالا من الأنعام بكثير. Subhanallah. Rasulullah betul-betul menginginkan umatnya. Nabiullah benar-benar menginginkan umatnya, mengharapkan seluruh umatnya masuk ke dalam surga. Makanya tidak satu pun yang tersisa dari apa-apa penjelasan dari beliau tentang keutamaan daripada syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul benar-benar mengharapkan umatnya ini mengikuti beliau dan para sahabatnya yang telah dijamin masuk dalam surganya Allah, dan umatnya diinginkan juga seperti itu, sehingga tak satu pun, tidak ada rahasia, tidak ada kekurangan yang disembunyikan oleh Rasulullah, benar-benar terjelaskan kepada kita semua. Bentuk daripada cintanya Rasulullah, sayangnya Rasulullah kepada umatnya, sehingga jamaah sekalian, ya, mustahil beliau, ya, kita kan sangat mustahil, ya, jika beliau telah mengejarkan kepada umatnya, ya, mengejarkan kepada umatnya, ingin umatnya tergelincir, tidak, sangat mustahil, sangat mustahil, ya, sangat mustahil. Jika beliau telah membimbing umatnya, ya, ada maksud tujuan ingin menghancurkan umatnya daripada kebaikan, mustahil. Kenapa? Dari hal-hal yang terkecil saja Rasulullah itu ajarkan kepada kita. Ya. Mulai daripada apa? Bagaimana masalah hajat kita. Wa adabu ta'am. Adab-adab makan saja Rasulullah ajarkan kepada kita. Bagaimana makan? Ya. Dilarang, janganlah takulu bishimal, jangan makan kalian dengan tangan apa? Kiri, tapi dengan tangan kanan. Itu bentuk sunnah daripada Rasulullah. Dari hal-hal terkecil Rasul ajarkan kepada kita. Dari hal-hal yang paling terkecil, yang sulit dipandang bahkan umat Islam itu sendiri, bahkan Rasulullah ajarkan di dalamnya adab makan. Ya, subhanallah, adab makan.
Dahulukan yang dekat di hadapan kita. Jika kita berada di rumah orang, kita bertamu di tempatnya orang, ya, jika tuan rumah menyediakan makanan, jangan diambil sebelum ditawarkan oleh tuan rumah. Adab. Jika ada makanan yang terdekat, itu yang kita ambil. Jika ada yang jauh, jangan diambil. Adab. Jadi hal-hal terkecil ini dikatakan Rasulullah SAW bentuk daripada perhatian besarnya kepada umatnya untuk kebaikan ini. Betul-betul mengharapkan umatnya mengikuti beliau di dalam jannahnya. Ya, adab makan, wasyarab, adab minum, ya, wadukhul wa khuruj, keluar dan masuk WC, semua diajarkan dari Rasulullah SAW. Ya. Masuk WC baca doa ini, langkahkan dengan kaki kanan, keluar dengan kaki kiri. Petunjuknya sampai dalam perkara-perkara kecil seperti ini Rasulullah juga bimbing kita. Ya, wa dukhulu wa khuruj bi tafsil wafid wa taraqahum duna an yu'allimahum. Subhanallah. Ini ikhwah, bentuk daripada, ya, bimbingan Rasulullah kepada kita. Ya, petunjuk-petunjuknya semuanya. Dari adab-adab saja semua dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ya. Jadi mustahil Nabi itu yang menjelaskan perkara-perkara ini, ya, ingin menjebak. Sangat mustahil. Ya. Justru dikatakan mengejarkan kepada mereka apa yang mereka harus ucapkan dan apa yang mereka harus yakini. Dan hati-hati mereka, ya, ya. Dan dalam hati mereka, ya, tentang Robnya, bagaimana caranya tentang Robnya? Mereka menyembah, mereka harus mengenal menyembah dan yang disembah. Siapa yang disembah maka mereka harus kenal. Jika Allah yang dikatakan disembah, maka mereka harus mengenal siapa yang disembah. Wa ya'taqidunahu bi qulubihim fi rabbihim wa ma'budihim alladhi ma'rifatu ghayatul ma'arif. Dan daripada itu semua, puncak dari pengenalan ini dan merupakan puncak pencapaian. Ya, mengenal Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mereka mengenalnya. Ya, bagaimana mereka memahami, bagaimana mereka mengenal namanya, bagaimana mereka mengenal sifat-sifatnya, ya, bagaimana mereka memahami tujuan penghambaannya, bagaimana mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala, semakin mendalam dia mengenalnya, maka itu dikatakan, ya, bagian daripada ghayatul ma'arif, puncak daripada bentuk puncak pengenalannya dengan seutama semulia daripada anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Wa kaifa la yakunu bayyanahu wal hajatu ilai faqal haja kulliha. Ya. Bagaimana itu semua bisa terjadi, ikhwah? Ya. Bagaimana mungkin Nabi tidak menjelaskan dengan penjelasan paling sempurna, sementara hajat keperluan terhadap ilmu ini di atas semua hajat yang lainnya. Ya. Di atas seluruh hajat yang lainnya, makan, minum, kebutuhan kita terhadap kendaraan, ada motor, ada mobil, kebutuhan mereka tentang rumah, kebutuhan mereka sehari-harinya, ya, kebutuhan mereka ini dan itu. Itu adalah hajat, keinginan kita. Akan tetapi di balik semua hajat dan keinginan kita itu, maka tidak mengalahkan hajat kita yang harus kita kenal. Lebih daripada itu, daripada hajat, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu kebutuhan yang paling kita butuhkan. Jika ada hajat yang lainnya, maka itu mengalahkan dari segalanya. Itu hajat kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih mendalam.
Ya, makanya katakan fa innahu la sa'adata linnas wala fala wala sala wala na'ima wala raha illa bi ay ya'rifu rabbahum wa ma'budihim wa ya'buduh. Maka sungguh dikatakan ya, tidaklah manusia mendapatkan daripada bentuk ya, fa innahu sungguh ya, tidak ada kebahagiaan ya, wala fa innahu la sa'adah, tidak ada kebahagiaan bagi manusia, wala falah wala salah ya, tidak ada keberuntungan, tidak ada yang namanya kebahagiaan bagi manusia, wala na'im wala raha, dari seluruh puncak daripada kenikmatan yang ia miliki, illa bi'ayyarifu, kecuali daripada mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kebahagiaan yang mereka bisa raih, tidak ada kebahagiaan, tidak ada yang namanya bentuk daripada keberuntungan, kemenangan yang mereka miliki, kenikmatan yang mereka nikmati illa daripada mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih mendalam terhadap Rabb-nya dan beribadah kepadanya, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi kita ikhwas sekalian, jika kita ingin mencapai daripada bentuk kebahagiaan itu ya, itu tidak ada nilainya. Tidak ada. Coba lihat mereka yang mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan yang mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka mampu mencapai, mendapatkan dari apa yang diinginkan. Kebutuhan, sandang, pangan, ya, kebutuhan di rumah, kendaraan yang lengkap, 5 anaknya, 5 mobilnya, ya. Baik. Belum lagi ini, belum lagi itu. Setiap harinya mereka harus takar belanja ini, makan ini. Kenikmatan mereka. Mereka keliling, ya, ke Eropa. Mereka keliling ke luar negeri. Mereka semua menghabiskan apa yang memiliki. Mereka semua memberikan semua itu kepada ya, keluarga mereka. Apakah mereka mendapatkan bentuk daripada kebahagiaan ini? Apakah mereka mampu untuk merasakan asli daripada sa'adah linnas? Ya, kebahagiaan manusia, ya, keberuntungannya itu, kebaikannya, kedamaiannya, kenikmatan yang mereka rasakan itu, apakah mereka mampu betul-betul rasakan nikmatnya, puncaknya tersebut? Tidak. Tetapi hanya batasan daripada di dunia yang mereka rasakan. Akan tetapi nikmat-nikmat yang sebenarnya yang paling dikatakan, yang diinginkan daripada ghaya, puncak daripada semua itu mereka tidak miliki. Kenapa? Mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala, sementara puncak daripada seluruh puncak anugerah yang termulia dan paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kita bi ayya'ufu rabbahum wa ma'amudahum wa ya'budu. Kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, beribadah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyembah Allah Subhanahu wa taala, kita dekat dengannya. Kita bisa merasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk kedekatan itu? Nanti kita mampu merasakan jika semakin dalam kita merendah dan tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika itu berlaku dari sebaliknya, maka sulit kita mendapatkan ikhwah dari nikmat dan seluruh nikmat kebahagiaan itu. Baik, sudah habis waktunya. Habis ya? Terkhair insyaallah taala. Nanti kita lanjut ya pembahasan kita. Masih ada beberapa pembahasan panjang ya yang disebutkan oleh Syekh di sini. Ini masih baru pengantarnya ya, daripada untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Baik, begitu luas apa yang disampaikan oleh Syekh Hafizahullah dalam kitabnya ini. Mudah-mudahan kita bisa meraih dan mencerna sedikit demi sedikit ya. Yang penting keutamaannya masuk ya, kita bisa pahami dari keutamaan tersebut dan kita bisa mengamalkan insyaallah taala.
Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.